Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kerja jadi ekspatriat, bisa kok. Halo Sobat Ngulik semuanya, selamat malam. Bertemu lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Gimana nih kabarnya Sobat Ngulik semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan gimana nih malam minggunya? Lagi pada ngapain? Lagi rebahan? Apa nggak tahu mau ngapain? Daripada bingung, mending dengerin aja Ngopi Podcast pada malam hari ini bersama aku, Citra, dan tentunya aku tidak sendirian karena ada rekan aku. Aku Windy, halo Sobat Ngulik semuanya. Mungkin Sobat Ngulik udah gak sabar nih pengen dengerin obrolan kita sama tamu yang sangat spesial banget nih Sobat Ngulik. Tamu kita kali ini gak datang dari Indonesia nih Sobat Ngulik, dia datang jauh-jauh dari luar negeri, yaitu dari Singapura. Pada malam minggu ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Isabella Hareva sebagai Finance Manager di Tech Indonesia di Singapura. Halo Kak Isabella, selamat malam Kak. Gimana Kak kabarnya? Halo Windy, halo Citra. Aku baik di sini. Kalian gimana di sana? Aku juga baik Kak. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya Kak. Ya, silakan. Baik Kak, di sini aku mungkin mau tahu dulu nih Kak, gimana latar belakang pendidikan atau educational background Kak Isabella sendiri, dan gimana juga Kak perjalanan karir Kakak hingga sampai ke saat sekarang menjadi Finance Manager di Tech Indonesia di Singapura. Oke, jadi ada dua pertanyaan. Aku jawab yang pertama dulu. Yang pertama itu masalah educational background aku. Aku dulu berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ambil jurusan akuntansi, dan kemudian lulus di tahun 2011. Nah, di tahun 2011 itu, beberapa bulan sebelum aku lulus, aku diterima oleh perusahaan Unilever Indonesia saat itu. Nah, tapi memang programnya agak unik. Kalau teman-teman di Indonesia mungkin lebih kenal dengan yang namanya management trainee gitu. Management trainee-nya di Unilever ini lumayan unik karena mereka itu langsung dikhususkan kepada bidang-bidang tertentu. Nah, karena aku lulusan dari akuntansi, tentu aku pengen pursue apa yang sama dengan apa yang sudah aku pelajari dong. Jadi aku ambil finance. Nah, kemudian, jadi nama programnya itu sampai sekarang pun masih ada kalau teman-teman tertarik dan berminat, namanya itu UFLP, Unilever Future Leaders Program. Jadi basically programnya itu emphasizing leadership capability dan capacity setiap orang, yang di dalam 3 tahun itu diharapkan kita semua bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin teman-teman lain tuh dapat sekitar 5-6 tahun, tapi kita dikompres demikian rupa sampai dalam 3 tahun itu kita harus bisa ibaratnya tuh mengungguli atau setidaknya menyamai teman-teman yang sudah memiliki pengalaman 5-8 tahun gitu. Nah, dalam 3 tahun di UFLP itu programnya sendiri by the way 3 tahun. Nah, dalam 3 tahun itu, aku memang hanya di finance, tapi finance itu kan banyak sekali, besar sekali ladangnya gitu. Ada taxation, ada financial reporting, ada business partnering, atau we call it as some companies nyebutnya itu sebagai forecasting atau budgeting. Ada juga audit, ada internal audit lagi. Jadi kayak banyak sekali macamnya, kita itu di-expose ke berbagai field itu. Gitu. Nah, setelah 3 tahun, by the way, Unilever Future Leaders Program ini, I believe sampai sekarang juga masih melibatkan international exposure. Nah, jadi di tahun 2011, jadi setiap 6 bulan itu kita akan ibaratnya seperti diwawancara oleh para BOD, dilihat apakah kita maju ke babak berikutnya. Jadi bener-bener kayak apa ya, I should say kayak apprentice ya, zamannya Donald Trump dulu gitu. Kayak maju nggak ke babak berikutnya, seperti itu terus. Nah, kemudian di tahun 2011, dan kita memang sudah tanda tangan, pada awal masuk kita harus siap ditempatkan dimanapun, gitu. Nah, di tahun 2011 itu beberapa teman-teman sudah tersebar di mana-mana, ada yang di Padang, ada yang di Samarinda, pokoknya di mana-mana. Tapi kebetulan aku selalu ditempatkan di Jakarta, atau Jakarta coret lah, jadi daerah Tangerang gitu ya, nggak tahu kenapa. Nah, tapi di tahun 2012, tiba-tiba di awal Januari ya, kalau nggak salah, itu aku ditugaskan untuk di Singapura, pegang project. Nah, pada saat aku tanya projectnya itu isinya apa, ternyata projectnya itu cocok dengan apa yang sudah aku kerjakan di 1 tahun ke belakang. Gitu, karena untuk Unilever, ternyata Indonesia itu memegang, aku nggak tahu sekarang ya, karena kan aku udah lama banget nggak kerja di sana.
pada saat itu adalah ke-7 terbesar di dunia marketnya. Jadi orang-orang Indonesia ini memang sangat diharapkan pengalamannya bisa membawa banyak manfaat gitu di bagian regional atau pada saat itu disebutnya Southeast Asia dan Australia. Nah, jadi 2012 aku ditugaskan ke Singapura, kemudian menjalani sekitar 8-9 bulan project kalau nggak salah ya. Kemudian pulang lagi, ditugaskan ke tempat baru lagi. Tapi tentunya dengan babak baru lagi nih, maksudnya kayak ada maju nggak nih ke babak berikutnya gitu kan. Oh, maju lagi ke babak berikutnya. Kemudian aku ditugaskan di Cikarang, di pabrik. Nah, pada saat di pabrik itu penugasannya agak lumayan lama, karena kan sudah final year, sudah tahun ketiga. Jadi di situ aku 1 tahun. Kemudian timbul pertanyaan dalam diri sendiri, oke, jadi ternyata finance tuh begini nih, gitu kan. Kurang lebih udah dapat exposure-nya here and there. What's next gitu. Biasalah anak muda kan, nggak puas gitu. Kayak, oke nih multinational company begini ternyata gitu kan. Terus banyak orang yang bilang kalau kita mau belajar sesuatu, either kita go big atau go small gitu kan, tapi cari yang benar-benar ibaratnya baru mulai sekali. Jadi kita kelihatan impact-nya. Nah, pada saat itu seniorku itu ada yang baru memulai microfinance company, namanya Koperasi Kasih Indonesia. Nah, di tahun 2014 aku menghubungi beliau, tanya gitu kan. Kebetulan aku lihat di Facebook loh saat itu loh, belum LinkedIn kayaknya belum se-hype sekarang ya. Itu di Facebook ada opening tulisannya dicari gitu kan, finance manager katanya gitu. Terus aku hubungi karena kebetulan seniorku ini lumayan dekat sama aku karena kita pernah pegang satu proyek yang sama dan cukup besar di FPUI, jadi kekeluargaannya cukup erat gitu. Nah, pada saat aku kontak, dia semangat gitu, dia bilang, Bel apa kabar, bukannya kamu di Singapura bla bla bla, iya udah balik nih gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol kok tertarik gitu, karena memang sudah lama ingin ke bagian sosial. Sosial itu kan sesuatu yang selama ini orang anggap tidak seksi ya, sebelum ada Indonesia Mengajar dan lain-lainnya gitu. Jadi kayaknya menarik deh untuk dieksplor gitu. Akhirnya aku ketemu dan ternyata dari dia juga sambutannya baik, dan dia bilang kayak coba datang aja ke KKI, lihat bagaimana operasional kita Bel gitu, cocok nggak sama hatimu. Nah, terus berjalannya waktu interview 2014 akhirnya aku join setelah 3 minggu ngobrol, terus banyak searching sana sini, akhirnya aku join di Koperasi Kasih Indonesia. Jadi it's basically microfinancing company. Kalau teman-teman pernah dengar seperti bank, nah ini tuh skala loan-nya, skala pinjamannya jauh lebih kecil gitu. Dan memang untuk target pasarnya itu, market targetnya itu benar-benar untuk yang golongan menengah ke bawah gitu kan. Nah, pada saat itu juga belum terlalu besar seperti sekarang. Sekarang microfinance itu playersnya udah lumayan banyak, tapi back then di 2014 itu playersnya nggak terlalu banyak. Dan aku pikir kayak ini challenging, sesuatu yang baru, dan kalau misalnya memang aku haus akan belajar, ini saat yang tepat nih gitu. Jadi aku pindah, dan tempatnya itu di Cilincing teman-teman, jadi jauh banget gitu. Di Cilincing itu challenging banget, 1,5 jam naik motor setiap hari gitu kan, untuk bisa ke Cilincing tuh. Tapi memang benar-benar fulfilling, karena apa yang dikerjakan di sana benar apa yang sesuai dengan hati. Nah, kemudian baru di tahun 2018, ketemulah sama jodohku yang sekarang jadi suamiku gitu. Ya, nah ternyata dia itu, ya itulah ya, makanya lucu ya. Ada orang bilang, lihat aja jodoh tuh nggak jauh-jauh. Ternyata jodohku memang jauh gitu kan. Dan memang baru ketemu di 2018. Nah, ketemu di 2018, he's a Singaporean by the way. Dia benar-benar orang lokal sini. Terus kayaknya sekitar 6 bulan gitu kan kita kenal each other. Terus di situ akhirnya diperkenalkan ke keluarga dan berlangsunglah pernikahan di 2019. Jadi itu ceritanya yang membawa aku pindah ke Singapura. Jadi bukan karena aku ngelamar kerja dari Indonesia, kemudian diterima di Singapura. Tidak gitu. Aku berhenti kerja dari Indonesia, pindah ke Singapura, baru mencari kerja di Singapura. Di 2019 perjalanannya sangat tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Aku hitung dari jumlah LinkedIn, Jobstreet, JobsDB, itu banyak banget aku apply. Kayaknya ada sekitar 700-an CV aku kirim gitu. Sampai pada akhirnya I finally landed the job itu in August 2019. Iya, jadi it's been 1.5 year lah aku kerja di Tech in Asia gitu. Dan pada saat masuk ya challenging juga ya, karena kan ternyata BOD-nya baru ganti juga. Terus bosku juga baru gitu kan, dan ternyata memang timnya tuh sangat mungil, kecil gitu kan, sistemnya sangat banyak yang harus dirapikan.
Dan menarik. Tapi karena memang aku orangnya suka challenges gitu kan, jadi kayak wah oke, I'm up for it gitu. Dan semenjak saat itu sampai saat ini, dan belum ada sih kayaknya ya niatan untuk pindah, masih di Tech in Asia gitu ceritanya. Cukup panjang ya. Oke Kak, tadi seperti yang udah dijelasin, Kakak kan sebelumnya di Unilever ya Kak. Ya. Seperti yang kita ketahui, Unilever itu kan udah perusahaan yang besar banget, udah Ya. perusahaan yang multinational company. Ya. Di mana setelah beberapa tahun kemudian Kakak pindahnya ke perusahaan yang harus mulai lagi dari bawah. Ya. Kayak harus ngerapiin lagi sistem-sistemnya, nggak kayak Unilever gitu Kak. Mungkin walaupun sama-sama di bidang finance, yang Kakak ngerasain beda banget di Unilever sama di perusahaan Kakak sekarang, itu apa Kak? Kalau boleh tahu. Support sistemnya totally, entirely a whole new world kalau kata Jasmine sama Aladin. Bener-bener kayak itu kayak kaget gitu loh, kayak orang yang baru, ibaratnya orang kota datang ke kampung gitu. Bener nggak sih? Iya, kayak orang kota datang ke kampung, atau Tarzan dari jungle itu kayak masuk ke city. Nah kayak gitu. Jadi pengalamannya kayak shock banget gitu kan. Kursi aja tuh masih kursi bakso, kalian tahu kursi bakso kan, kursi plastik itu yang udah bolong-bolong gitu kan. Terus kayak setiap kali kita mau ganti, biasanya kayak kita megang duit tuh bener-bener kayak udah ribuan jutaan dolar. Ini tuh ganti kursi bakso yang harganya berapa sih, kursi bakso 35.000 ya kalau nggak salah. Itu aja tuh harus dihitung gitu loh ROI-nya. Jadi bener-bener shock banget gitu, bener-bener shock terapi banget gitu. Dan jauh kan, dulu kan kalau di Unilever, iya kita memang di Cikarang pabriknya, tapi ada bis yang standby. Di sini dari rumah ke Cilincing ya naik motor. Jadi support sistemnya entirely different, kayak bener-bener 100%, sesuatu yang kayak aku nggak pernah bayangkan juga gitu. Dan kalau teman-teman buka nanti website namanya Koperasi Kasih Indonesia, mungkin nggak nyangka juga gitu orang yang ibaratnya dari Unilever mau pindah ke sana, tapi memang karena masalah hati kayak gitu. Jadi beda gitu. Dan yang pasti juga teman-temannya sih, teman-teman kliknya gitu, rekan kerjanya. Rekan kerja tuh juga sangat berbeda, karena kalau di perusahaan besar multinasional biasanya semuanya sudah experienced, very experienced, Tapi kalau di startup atau SME companies itu usually sangat inexperienced, ya kan? Dan apalagi pada saat itu di 2014 bisnis modelnya masih lumayan baru, tidak terlalu dikenal di Indonesia. Jadi kita saat itu tuh aku banyak banget penugasan. Aku ditugasin di trainingin ke Filipina, aku dikasih training ke Bangladesh, bener-bener untuk negara-negara yang memang microfinance itu bisnis modelnya sudah well established gitu. Kalau kalian tahu Muhammad Yunus, pemenang Nobel untuk microfinance, itu awalnya dari Bangladesh, dan makanya kita banyak ibaratnya tuh kayak di connect sama orang-orang sana supaya kita mengerti gimana sih bisnis model yang baik, operasinya seperti apa. Jadi ya to sum up ini semua, support sistemnya termasuk dengan rekan kerjanya gitu. Wah, panjang banget ya Kak perjalanannya dari bawah sampai sekarang. Ya, dan mungkin ini sih Kak, Kakak kan sekarang kerjanya udah di Tech in Asia. Nah mungkin ada beberapa dari Sobat Ngulik nih yang mungkin udah sering dengar tapi belum terlalu paham nih Kak. Mungkin Kakak yang kerja di Tech in Asia bisa lebih jelasin nih Kak, Tech in Asia itu gimana gitu. Oke, jadi Tech in Asia itu basically kalau kalian baca Kompas, kalau kalian baca apa sih yang lebih terkenal lagi kalau online ya, detik.com. Nah, basically it's an online media company, tapi it's largest English base yang benar-benar pakai English language itu the biggest di, I would say bukan cuma di Asia, salah satu di dunia untuk masalah teknologi. Jadi kan sebenarnya startup ini tuh baru-baru muncul banget tuh pada saat Facebook booming ya. Itu kan startup baru benar-benar kayak it's something that people never thought about. Biasanya kita kayak, kamu mau kerja di mana? Mau kerja di Bank Mandiri gitu. Ya, atau mau kerja di Bank BRI, pokoknya yang besar, atau PNS gitu kan. Tapi sekarang tuh kalau orang dengar startup kerja di mana? Oh, ini kerja di sini. Apa tuh startup gitu kan? Kayaknya udah seksi gitu. Ya, nah, back then itu tuh ya kan, Cid. Maksudnya itu tuh masih sesuatu yang masih simpel banget gitu. Nah, Tech in Asia ini gunanya adalah media yang menghubungkan atau menjadi hub untuk semua startup ini, dan lebih niche lagi karena marketnya itu teknologi based. Jadi startup udahlah kecil, terus untuk teknologi. Jadi ini kayak ibaratnya connecting semua
community-nya, dari segi VC-nya, venture capital tuh investor kalau kita kenalnya, gitu. Investor orang yang memiliki dana besar untuk diberikan kepada startup baru ini, atau dari startup yang baru, atau founders dari startup yang sudah berhasil, yang sudah bahkan go public, dihubungkan atau dengan kita sebut orang-orang banyak sebut sekarang sebagai unicorn gitu kan, di-connect. Jadi itulah gunanya si Taking Asia. Nah, Taking Asia ini produk lines-nya itu ada dua, ada online sama ada offline. Kalau online itu, kalau kalian pernah dengar kayak Straits Times, New York Times, itu kan benar kayak koran yang bisa dibaca online, kita ada yang subscription-nya seperti itu modelnya. Atau kalau kalian pernah lihat apa yang lebih terkenal ya, LinkedIn kan sekarang ada tuh, kalau kalian bikin LinkedIn, terus mau bayar nggak? Kalau misalnya if you are willing to pay for paid subscription, nanti kamu boleh connect ke 10 orang. Nah, kita juga bisnis modelnya ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian subscribe ke kita, misalnya harganya katakanlah aku nggak akan buka ya, supaya kalian datang ke websitenya Taking Asia sendiri, itu nanti akan dikasih artikel dan konten-konten lainnya seperti video gitu. Itu yang pertama online, jadi kontennya banyak yang online. Nah, yang kedua ada juga yang offline. Nah, offline ini seperti kalau di Indonesia itu semacam event organizer gitu. Jadi misalnya Samsung datang ke kita atau Huawei datang ke kita bilang, boleh nggak conduct satu event nih, kita pengen conduct event untuk how to build awareness for better cyber security misalnya gitu. Nah, itu mereka akan datang ke kita. Jadi offline ini kita bertindak atau act as an event organizer buat si perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan kecil gitu. Jadi ada yang online, ada yang offline produknya gitu, Jit. Perusahaannya besar juga ya, Kak? Ya. Dan mungkin ini sih, Kak, kalau menurut Kakak kemampuan apa sih, Kak, yang diperlukan buat menjadi seperti Kakak nih, Kak? Mungkin dari skill-nya, terus Kakak kan tadi sebelumnya bilang dari jurusan akuntansi di UI. Nah, menurut Kakak bisa nggak sih, Kak, jadi kerja di bidang seperti Kakak ini dari mungkin di luar jurusan akuntansi, misalnya dari manajemen atau dari mungkin di luar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kak? Sangat bisa. Bahkan orang yang lulusan kehutanan, I would say bisa. Tapi kuncinya satu, harus betul-betul belajar dengan sangat giat. Karena orang lulusan finance itu banyak sekali setiap tahunnya. Banyak. Kita jangan usah ngomongin akuntansinya deh secara general gitu. Finance-nya sendiri banyak sekali. Tapi berapa banyak sih orang yang bertahan di finance? Apalagi perempuan. Ini aku harus emphasize, apalagi untuk cewek-cewek nih yang mau kerja di finance, harus siapin hati untuk bisa sebaja seperti cowok. Karena kalau kalian lihat, sedikit sekali C-level atau senior finance manager yang perempuan. Kenapa? Kan pertanyaannya gitu. Apalagi di Asia. Kenapa? Karena memang yang tahan banting itu sudah terbukti cowok. Apa-apa nggak dibawa ke hati, apa-apa nggak dibawa ke hati. Gitu. Jadi ini leading to second point. Yang pertama memang harus belajar banyak, gitu kan. Yang kedua memang harus tahan bantingnya luar biasa. Karena field aku ini field yang memang dikuasai cowok gitu. Jadi kalau misalnya aku mau sebaik mereka dan dipandang tidak kurang dari mereka, aku harus bisa seperti mereka. Bukan dalam artian aku tiba-tiba jadi suaranya berubah atau kayak aku bener-bener kayak agresif seperti cowok gitu. Enggak, cara aku ngomong pun seperti ini gitu. Tetap menjadi wanita yang kalau ngomong biasa aja, tapi memang harus dari segi convincing, dari segi deliver the ideas, the way I do my presentation itu harus sama seperti mereka, kualitasnya gitu. Jadi yang kedua nggak boleh baper gitu loh, nggak boleh baper. Dan yang ketiga harus terus update diri untuk bisa relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Finance itu sekarang musuh kita bukan lagi manusia, tapi musuh kita sudah mesin. Ini aku harus tekanin ke teman-teman semua. Kita sangat mudah digantikan mesin. Tiba-tiba ada automation project, dari 10 finance, cuma boleh ada 3. Bagaimana caranya kita membuktikan kitalah yang harus ada di 3 itu? Itu yang paling besar tantangannya saat ini. Untuk Citra sama Windy dan teman-teman yang dengerin juga, ini di semua bidang ya. Karena kan semua orang makin aware, yang namanya cost savings, makin aware yang namanya return on investment, terus juga sekarang funding cukup sulit karena saingannya sudah bukan lagi big multinational company, tapi juga startup dan SME. Jadi resources-nya yang tadinya besar sekali poolnya, menjadi lebih kecil bukan karena poolnya lebih kecil, tapi karena pilihannya jadi banyak. Gitu. Jadi ini yang harus benar nomor 3 itu harus pastikan bahwa semua yang kita punya
itu relevan dengan kebutuhan saat ini. Karena sekali lagi, bukan musuh sih, apa ya ibaratnya, pembanding kita sudah bukan lagi orang yang lebih pintar dari kita, atau orang yang sudah lebih berpengalaman dari kita, tapi mesin. Kita ini sudah sama mesin. Dan kalian tahu sendiri kan mesin itu berdasarkan AI, berdasarkan data, berdasarkan apapun, di-compare dengan kita pasti lebih baik mesin. Jadi harus pastikan kita bisa deliver atau kita bisa perform sesuatu yang mesin tidak bisa kasih. Ini yang aku rasa mungkin harus paling ditekankan ke teman-teman di IPB gitu. Gimana caranya nih kita upgrade diri, make ourselves relevant dengan our market, jadi pun pada saat kita sudah kerja 5 tahun, 6 tahun, ada mesin baru, ada otomasi baru, kita akan selalu dipanggil lagi, kita akan selalu dipakai lagi. Gitu. Ya. Oke Kak, makasih jawabannya. Berarti untuk jadi orang yang dilirik di dunia finance, kita harus selalu belajar untuk mengupgrade diri ya Kak. Ya. Mungkin aku mau narik sedikit ke belakang, kakak sendiri kan emang dari jurusan accounting. Mungkin awal kakak tertarik di dunia finance karena itu emang relevan sama jurusan yang kakak tempuh di kuliah. Mungkin kakak ada saran kan nih Kak buat teman-teman yang jurusan kuliahnya sama bidang yang dia tertarik di kerja itu jauh banget beda gitu Kak. Ya. Oke, it's a good question, Win. Hampir semua orang yang aku temui di finance belum tentu, tunggu sebentar. Majority semua orang yang aku kenal di dunia finance memang berasal dari finance. Tapi, ada tapinya. Bukan berarti S1-nya harus finance. Ya, jadi bisa jadi dari sertifikasi, bisa jadi dari masternya, dan saat ini pun aku lagi sekolah lagi loh teman-teman. Aku lagi sekolah lagi karena aku merasa bahwa ada hal-hal tertentu yang aku masih lumayan tertinggal, yaitu di bagian peraturan yang sangat spesifik. Makanya aku ngambil masternya pun spesifik. Biasanya orang kalau S2 ngambil apa? MBA, Master of Business Administration. Aku nggak ambil itu. Kenapa? Karena dari segi business skills, itu business logic aku sudah lumayan terlatih selama 10 tahun ini. Tapi untuk bagian peraturan perakuntansian yang banyak banget itu hubungannya ke tenaga kerjaan, kemudian ke perpajakan, kemudian peraturan dan regulasi dan perundang-undangan yang lain, itu aku masih kurang untuk kebutuhan, untuk pengetahuan local experience di Singapura. Nah, jadi memang nggak apa-apa kalau S1-nya itu tidak berhubungan, tapi pastikan kalian tahu apa sih yang dibutuhkan untuk di field tersebut. Misal di contoh, kalau di Singapura itu, kalian akan ngelihat tulisannya gini, ACCA, atau CPA, atau CA, atau apalah itu. 3 ini yang biasanya paling banyak dicari, ACCA, CPA, dan juga CA. Nah, itu teman-teman harus cari tahu tuh. Misalnya ada beberapa teman yang, oh aku pengen banget kerja di mana, UK, aku pengen banget kerja di New Zealand, aku pengen banget kerja di Australia, atau dimanapun itu, harus tahu apa sih sebenarnya untuk field tersebut yang dibutuhkan. Kalau di Singapura aku bisa share, tapi kalau di negara lain aku nggak bisa share, gitu. Nah, jadi begitu aku tahu ini yang dibutuhkan, oke, ACCA, CPA, sama CA, apa sih sebenarnya dari sertifikasi ini yang dibutuhkan nih, pengetahuannya, gitu kan, berarti kan tentang peraturan, tentang regulasi, gitu, karena kan finance itu erat kaitannya dengan jangan sampai keputusan-keputusan yang kita buat ternyata menyalahi aturan, gitu, atau ternyata tidak comply dengan hal-hal yang seharusnya dilarang oleh pemerintah, gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Windy, sangat bisa, tapi harus tahu apa yang dibutuhkan di field tersebut supaya bisa dilirik. Kan karena pertama kali kan, apalagi kalau lulusan baru ya, kalau baru lulus itu yang paling pertama penting itu adalah GPA dulu, ya kan? Itu kan tiket kita untuk masuk company, ya. Makanya kalau banyak yang bilang kayak belum tentu orang yang GPA-nya paling tinggi paling berhasil. Betul, itu betul. Tapi kita juga butuh certain GPA untuk bisa masuk ke perusahaan tertentu. Karena banyak perusahaan yang minimal 3,3, minimal 3, minimal 2,75. Jadi kalau kita udah tahu perusahaan yang kita mau tuju, jangan di bawah itu, gitu. Semoga menjawab, Win. Iya Kak, menjawab banget Kak. Iya. Seperti yang Kak jelasin tadi, sekarang kan terutama di dunia finance banyak banget perubahan-perubahan. Mungkin aja pekerjaan yang kita lakuin sekarang nantinya beberapa tahun ke depan bisa jadi tergantikan oleh mesin Kak. Ya. Nah, yang bakal aku tanyain sekarang,
Seperti yang kita tahu, sekarang kan dunia lagi menghadapi bencana besar yaitu pandemi nih Kak. Ya. Mungkin banyak banget shifting atau perubahan-perubahan yang tentunya Kakak alami di dunia pekerjaan, terutama di bidang finance, dari yang sebelumnya normal ke sekarang pekerjaan di era pandemi. Mungkin Kakak bisa share ke teman-teman Sobat Ngulik yang dengerin podcast kali ini, apa aja yang Kakak alamin perubahan-perubahan dari dunia normal ke era pandemi sekarang. Oke, perubahan paling besarnya itu adalah aku percaya gini, pandemi ini sebenarnya sisi baiknya adalah untuk dari segi bisnis ya. Dari segi bisnis itu betul-betul menguji perusahaan mana yang bisnis modelnya betul-betul baik dan teruji. Karena kalau misalnya bisnis modelnya ternyata tidak baik, dan manajemennya juga ternyata tidak baik, sudah pasti tutup. Tapi ada juga yang bisnis modelnya baik, manajemennya tidak baik. Bisa jadi tutup juga, karena salah hitung orang finance-nya. Harusnya harganya dinaikin malah diturunin gitu kan. Oh promo tanpa ngelihat gimana sih efeknya gitu kan. Jadi banyak hal lah. Nah cuma yang paling aku berasa itu tuh memang bisnis model kita berubah sekali. Gitu Win, bisnis model kita berubah. Kalian bisa bayangin, tadinya kalian jual kerupuk, tiba-tiba kalian disuruh jual paket internet. Kebayang ya? Jadi kemampuan untuk ya betul. Jadi kemampuan untuk bisa merespon perubahan itu secara cepat, mengenali masalah, titik masalahnya. Oh ternyata kita produk yang ini nggak jalan nih. Jadi ini udah saatnya kita buang. Ayo kita langsung pakai jual produk yang lain. Jual produk lainnya mana yang lebih jalan? Oh ternyata yang ini nih. Dan kita bisa melakukan sensitivity analysis di situ. Kalau misalnya kita naikin, akan turun nggak nih orang yang mau beli? Kalau kita naikin dikit, berapa persen yang mau turun? Jadi bisa dibilang di situ benar-benar harus banyak sekali diskusi, harus bisa sensitif atau respon terhadap perubahan dan keadaan, dan kemudian mengaplikasikannya dalam bisnis gitu, bukan cuma diskusi. Oh ya sedih nih gimana nih pandemi gitu kan, aduh kita mesti jalanin project ini, conference ini, tapi ternyata nggak jalan gitu. Tapi benar-benar mengaplikasikan itu ke dalam bisnis model dan menerapkan. Dan manajemen yang baik itu kan yang bisa, aku rasa satu hal yang paling challenging itu di dunia finance adalah kita itu kan ngatur duit juga bukan duit kita sebenarnya, tapi kita yang paling galak gitu loh. Nah itu yang paling sulit adalah bagaimana meyakinkan orang-orang bahwa misalnya budget marketing tadinya 50 juta, kita potong jadi 30. Targetnya dinaikin. Nah loh, ngomongnya gimana? Sulit kan? Itu yang paling sulit gitu loh. Mengarahkan orang gimana caranya mau ikut kita, padahal budgetnya dipotong. Gitu. Itu yang paling berat di finance menurutku. Dan apalagi semakin kita naik, convincing skill ini yang paling harus dibutuhkan. Kemampuan kita untuk bisa mengekspresikan ide, tapi juga diterima sama orang lain, gitu kan? Dan memastikan bahwa tim lain itu juga nggak akan breakdown gara-gara kita gitu, karena backlash-nya akan ke finance lagi begitu dia bilang ya karena budget kita dipotong gitu. Jadi gimana caranya kayak memastikan semua faktor itu betul-betul dipikirkan berdasarkan data, berdasarkan riset yang matang dan benar-benar bisa dilakukan gitu. Jadi perubahan paling besar memang di bisnis model. Tapi selain itu Win adalah cara kita berkomunikasi kayak gini kan. Mungkin kalau misalnya di saat ini temanku ada nikah minggu depan, aku nggak bisa datang. Udah pernikahan keempat kayaknya, yang aku skip selama pandemi. Jadi kan kayak gini juga. Iya. Jadi cara kita berkomunikasi pun berubah gitu, karena jadi kita harus bisa memastikan. Sementara kayak gini kan, ada kemungkinan ada internet lag. Jadi juga harus pastiin bahwa misalnya Citra lagi ngomong, Windy lagi ngomong, aku harus dengerin untuk memastikan bahwa poinnya kalian nih aku denger loh, aku address setiap isu kalian, aku address setiap opini kalian supaya jangan sampai ada, karena sekali lagi kita yang pegang uang tapi nanti backlash-nya ke kita lagi, akan dibilang iya karena finance-nya begini. Jadi enggak, kita harus kayak address, pikirkan, dengarkan, dan kemudian kayak dibalas satu-satu gitu dengan sangat baik. Cara berkomunikasi itu nomor 2 gitu. Aku rasa itu sih yang paling berubah ya, dan cara bekerja juga. Cara bekerja ini kayak dari pagi sampai pagi gitu kerja. Karena kita kerja dari rumah kan. Nggak ada batas waktu lagi ya Kak? Iya, nggak ada batas waktu lagi. Itu makanya juga kemampuan untuk mengendalikan diri ya, kapan harus berhenti itu juga penting sih di masa pandemi ini, supaya nggak burn out, supaya nggak kecapean, supaya nggak driving the team crazy gitu kan gara-gara kita. Karena kita minta ina itu, tapi ternyata kayak
ya sadar aja gitu kan 24 jam, paling kita kerja berapa sih, 10 sampai 12 jam gitu kan. Kalau lagi kerja ya sadar juga orang punya keluarga, punya me time, mungkin ada yang lagi ngambil sertifikasi atau apa gitu. Jadi yang ketiga memang cara bekerja. Kayaknya itu yang paling dirasa ya pandemi ya. Iya benar sih Kak. Kita juga mahasiswa juga merasakannya kayak begitu. Iya. Aku sambil charger laptop ya. Ya boleh Iya, Kak. Kak. Kalau mungkin pertanyaan selanjutnya sih Kak, kalau menurut Kakak, kan Kakak pengalaman di bidang keuangannya udah banyak banget nih Kak. Nah dari pengalaman Kakak, mungkin dari yang sekarang juga mungkin sebagai financial manager, apa sih Kak tantangan terbesar atau mungkin kondisi tersulit yang pernah Kakak hadapi gitu, selama menjadi financial manager gitu Kak? Mungkin bisa dijelasin Kak. Iya, satu itu kalau tantangan terbesar kalau satu counterpartnya itu susah banget dibilangin ya. Itu tantangan yang paling besar jadi seorang finance, karena semua orang tuh harus ikut kita gitu. Kayak misalnya kita bilang gitu, contoh simpel, teman-teman nanti misalnya bekerja di perusahaan Unilever, atau teman-teman kerja di P&G atau di L'Oreal atau dimanapun lah perusahaan yang manufacturing gitu, atau apa sih di Indonesia nama perusahaan yang lokal, Wingfood misalnya, ya kan? Itu kan tentu kita sebagai finance akan diminta salah satu KPI kita atau porsi kita, bagaimana caranya kita menurunkan cost kita di tahun berikutnya. Ya toh, tentu begitu kita cost yang diturunkan, untuk semua company yang paling besar apa? Labor cost. Iya, benar. Biaya gaji orang. Jadi pasti itu yang pertama di-tackle. Kita urutin dari 1 sampai 10, mana porsi terbesar cost kita, biaya kita. Itu biaya labor gitu. Dan kalau kita bekerja di perusahaan manufacturing, udah pasti nomor satu yang kita tackle orang digantikan dengan mesin. Tadinya satu mesin harus dipegang 3 orang, kita harus cari mesin yang satu mesin cuma dibutuhkan pegang 1 orang, atau bahkan 2 mesin dipegang sama 1 orang. Ini yang paling challenging. Karena kan pasti banyak yang nggak senang gitu loh. Pasti banyak yang nggak senang. Dan gimana caranya ini bisa benar-benar menenangkan semua pihak bahwa ini memang dibutuhkan gitu. Ini salah satu tantangan yang juga paling aku nggak suka sebenarnya di finance. Ya, kalau udah ngomongin masalah labor itu sesuatu yang paling aku nggak suka dan paling challenging dan paling aku nggak suka. Tapi aku selalu bilang ke diriku sendiri bahwa apa yang harus kamu lakukan ini adalah pekerjaan kamu gitu. Jadi kamu terima atau kamu tinggalkan, pilihannya gitu. Jadi untuk semua teman-teman yang dengar, kalau misalnya kerja tuh pakai hati banget, dan aku juga baru paham kenapa banyak orang finance itu laki-laki. Karena kita yang perempuan juga baper banget gitu. Kayak gini kan kita baper kan. Maksudnya apalagi aku gitu, tahun ketiga proyeknya langsung dikasih itu. Dan proyeknya itu langsung potong 30% orang. Itu kita di pabrik setiap hari ketemu mereka, senyum gitu kan. Itu sesuatu yang nggak mengenakan gitu. Tapi aku selalu bilang ke diri sendiri, kalau sudah nggak kuat berhenti. Dan nyatanya sampai sekarang aku masih bertahan. Bukan berarti mematikan hati nurani, tidak, tapi melakukan apa yang harus. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan ini, bisa jadi di tahun depan harganya harus naik. Harga harus naik berarti misalnya saat aku di Unilever, aku akan berpikiran kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman. Untuk mereka tuh kenaikan 100 perak itu besar loh, Win. Ya, pada saat 2011 itu, aku ingat salah satu director yang ngomong sama aku, tahu nggak kenapa saya bisa bekerja di Unilever? Karena cuma Lifebuoy yang bisa sampai ke gunung di Papua. Jadi itu yang aku ingat terus gitu. Jadi kayak harus ada alasan atau drive yang kuat kenapa kalian mau mengerjakan ini. Kalau misalnya pilihan kita cuma kayak kita nggak mau potong orang, keluarlah gitu. Jadi karena kita tahu ada alasan yang lebih besar, makanya nggak apa-apa gitu. Itu nomor satu sih, kalau udah berhubungan sama labor gitu ya, berhubungan sama ketenaga kerjaan, memangkas tenaga kerja itu sesuatu yang sangat aku benci gitu. Dan yang kedua challenging juga untuk counterpart sih, kalau counterpartnya bandel.
Dalam artian misalnya kayak orang marketing butuh data segini, butuh uang segini. Yang biasanya lama-lama tuh kayak gitu, diskusinya lama gitu kan. Iya, tapi kan berdasarkan data kita, kalau misalnya kemarin budgetnya segini, per customer itu biaya marketingnya harus segini gitu. Sementara kita bisa ngeliat dari angle yang lain, oh nggak bisa kayak gitu. Kamu kan bukan orang marketing, kamu nggak ngerti. Gitu. Jadi untuk meyakinkan counterpart yang bandel ini, kita harus benar bisa muncul dengan data yang harus strong, harus benar muncul dengan data yang valid dan kuat, dan jangan sampai kita ngadi-ngadi gitu loh datanya, karena mereka akan tahu, karena kita bukan bagian dari mereka, kita bukan orang supply chain, kita bukan orang IT, kita bukan orang marketing, kita harus solid banget datanya gitu. Jadi aku rasa dua ini sih yang paling challenging, dan yang pertama betul-betul paling nggak enak gitu. Tapi kakak termasuk strong ya kak, bisa bertahan sampai sekarang. Jadi jangan, mungkin ini bisa bertahan mungkin 10 tahun lagi gitu kan, who knows, pada saat itu udah capek lah gitu mungkin ya. Mungkin, tapi kalau untuk teman-teman yang dengar, sobat ngulik yang dengar, beginilah finance. Jadi kalau kalian berniat kerja di finance, inilah yang akan kalian hadapi. Jadi pinter-pinter, baik-baik pilih pekerjaan pertama, karena biasanya, aku nggak bilang selalu ya, biasanya itu akan leads you to another job yang sama lagi. Begitu mulainya finance lagi gitu. Ya gitu, Cit. Terima kasih kak. Oke Kak. Mungkin dari jawaban kakak sebelumnya yang aku highlight dari pekerjaan sebagai finance yang menurut kakak terberat itu saat berhubungan dengan menekan biaya laba. Aku mau nanya nih Kak, gimana caranya kakak deal with orang-orang yang mungkin mereka itu emang butuh banget kerjaannya, tapi dari sisi sebagai seorang finance staff, kakak harus melakukan atau mengeluarkan mereka gitu Kak. Kemampuan apa yang dibutuhin dalam keadaan tersebut gitu Kak? It's a good question sih, Win. Honestly, kalau dari aku pribadi, aku selalu menyiapkan timku untuk bisa di layoff kapanpun, termasuk diriku sendiri. Itu dunia pekerjaan. Semakin kita tinggi, tanggung jawab kita semakin besar, kita akan semakin dilihat orang ini pantas tidak mengemban responsibility, tanggung jawab atau title tersebut gitu. Kalau misalnya tidak baik, orang ini akan pertama kali langsung dipangkas. Karena dia akan lihat langsung ke performa timnya. Timnya bagus nggak? Kalau performa timnya baik, berarti leadersnya baik, kan gitu. Kalau misalnya timnya nggak baik, pertama kali dilihat pasti, nih tim kamu kenapa nih? Pasti kan diobrolin langsung ke leadernya. Ada apa? Ya kan? Jadi, sulit juga untuk bilang kayak, gimana kalau misalnya kita benar-benar ada orang yang butuh sekali pekerjaan. Karena memang ini zamannya kita sudah otomasi, aku selalu menekankan kepada timku yang tadi aku share ke kalian, bahwa kalian harus bisa menjual diri kalian sendiri dengan bilang bahwa aku lebih berharga daripada mesin itu. Jadi kalaupun suatu saat keputusan dari manajemen mengatakan kita harus di layoff karena otomasi satu dan lain hal, kalian sudah pasti bisa survive di dunia luar. Gitu. Jadi itu yang pertama, aku memang selalu mempersiapkan tim dari kapanpun itu, saat aku kerja di Unilever, saat aku kerja di KKI, saat aku kerja sekarang di Tech in Asia, aku selalu menekankan ke tim bahwa layoff itu sekarang sangat amat wajar. Itu sudah bukan lagi kayak zaman ibu bapak kita, di mana kayak layoff itu sesuatu yang besar. Enggak. Di zaman sekarang itu kita sangat mudah tergantikan oleh mesin. Jadi begitu kita tergantikan oleh mesin, begitu kita apply lagi keluar, harus punya kemampuan atau keahlian yang baru. Nah, di sisi ini makanya aku juga sering banget ngobrol ke tim masalah kayak misalnya business insight gitu kan. Aku sering share sama mereka buku-buku yang harus dibaca, kemudian artikel-artikel yang harus dibaca, terus misalnya bahkan sesimpel kayak misalnya kan di Facebook banyak tuh yang tontonan-tontonan, atau di YouTube sekarang kan banyak banget, atau misalnya di Instagram gitu. Nah itu biasanya aku share sama mereka untuk memastikan bahwa jika terjadi apa-apa kalian bisa survive. Karena nggak mungkin dong, aku kan juga nggak mungkin, tidak ada yang menjamin aku akan 20 tahun ke depan bekerja di Tech in Asia. Tidak ada yang menjamin gitu. Apalagi aku aja tidak bisa menjamin diriku sendiri, apalagi aku menjamin timku. Jadi aku harus bisa menanamkan ini ke mereka. Dimanapun kamu kerja, kapanpun kamu di layoff, kamu harus
punya sesuatu yang bisa kamu jual saat kamu keluar dari tempat ini gitu. Semoga menjawab ya Win ya. Iya Kak, menjawab sekali. Jadi Mungkin intinya kita harus benar-benar familiar banget sama yang namanya perubahan ya Kak. Dan Betul. kita dengan legowo menerima itu. Ya move on ya, karena Iya. ada beberapa teman-teman yang akhirnya stuck sih saat di layoff gitu ya, kayak nggak move on sama hidupnya, terus jadi berhubungan sama lawyer, dan I think it's too much. Kalau misalnya kita memang merasa company kita sudah tidak membutuhkan kita move on aja ke tempat lain. Oh, kita juga percaya bahwa skill kita masih dibutuhkan kok ke tempat lain. Ada perusahaan yang belum mencapai level perusahaan kita saat ini. Mungkin di situ kita bisa apply. Ya toh, mungkin sistemnya belum sebaik perusahaan kita saat ini, kita bisa apply ke sana. Jadi memang banyak hal yang bisa dipikirkan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi gimana caranya kita bisa dapat pekerjaan itu, gitu. Bukan mesin atau orang lain. Itu yang paling penting sih, gitu, Win. Mungkin aku mau nanya nih Kak, kan Kakak tadi bilang kalau misalnya project Kakak pas di awal harus memangkat orang gitu. Ya. Nah berarti walaupun di bidang keuangan tetap harus tahu ya kinerja orang-orang karyawan walaupun bukan di bidang keuangan gitu kan. Berarti mirip perannya seperti HR gitu Kak? Nggak mirip. HR itu kan itu tanggung jawabnya HR. Thank God itu tanggung jawabnya HR gitu, yang untuk melet go mereka, bukan aku. Aku hanya kasar kata memberikan instruksi terlalu kasar ya, arahan gitu. Dari produk lain yang ini kamu harus potong 10 sampai 50 orang. Dari produk lain yang ini kamu harus potong 30 sampai 50. Itu sudah jadi ranahnya HR, siapa yang harus di let go. Karena kan kita cuma kasih besarannya 10 sampai 50 orang itu untuk average gaji sekian sampai sekian. Misalnya gaji 1 juta sampai 2 juta. Tapi kan totalnya misalnya berapa? 1 juta kali 50 orang berarti kan 50 juta. Itu kan berarti sudah tanggung jawabnya HR untuk melihat dari 50 juta ini sebenarnya nggak harus 50 orang di let go. Misalnya. Tapi sebenarnya yang harus di let go tidak harus 50 loh. Yang harus di let go sebenarnya bisa cuma 30. Dan sekali lagi pasti akan di-attack yang gaji yang paling besar gitu. Jadi akan dilihat lagi. Ada diskusi lagi ya Kak antara ada di keuangannya. Iya, banyak sekali diskusi. Jadi pada saat panjang perjalanan. Jadi pada saat finance bikin satu keputusan itu pasti sudah melewati diskusi yang sangat alot, sangat panjang. Sudah pasti dua pihak setuju, dalam artian bukan hanya finance tapi juga orang siapapun yang menjalankan, executornya, be it HR, be it operations, be it tim IT, be it legal team, siapapun itu udah pasti dua arah gitu loh. Begitu oke, terus kemudian kita bikin agreement, baru nanti akan diterjemahkan ke dalam angka. Dan siapa-siapanya itu udah, kalau yang misalnya dalam kasusnya labor, berarti itu udah urusan orang HR gitu. Pernah nggak sih Kak misalnya ada yang menentang gitu keputusan dari bidang keuangannya gitu Kak? Oh iya, sudah pasti. Cuma kan ini makanya kita untuk yang perempuan itu kelebihan kita sebagai perempuan ya, karena kita tahu titik kapan kita harus soft, kapan kita harus keras, kapan kita harus lanjut. Kalau cowok kan hajar terus akhirnya kan berantem, nggak ketemu solusinya. Kalau kita kan saat dibilang enggak pertama, oh ya udah nggak apa-apa Pak, gitu. Nanti kita bicarakan lagi gitu. Nanti saya bicarakan dulu Pak sama atasan saya. Kembali lagi Pak, saya sudah bicarakan. Jadi terus lobby sampai orang ini ibarat kata kan gitu kan, tipe brainwashing itu kan seperti itu. Bukan brainwashing sih sebenarnya. I'm not trying to brainwash them, but I'm trying to convince them, saying kalau misalnya gini loh Pak, sebenarnya poinnya tuh gini. Iya saya ngerti, kan biasanya orang ngomong gitu ya. Iya saya ngerti, tapi kan gini Mbak gitu. Bukan Pak, begini. Ya udah Pak, nggak apa-apa kalau saat ini belum bisa. Datang lagi nanti. Minggu depannya datang lagi. Negosiasi ya Kak. Ya, dan makanya aku bilang sih kalau di finance itu memang jiwa pantang menyerahnya itu harus kuat ya Cit ya. Harus kuat sekali gitu, karena orang ngomong enggak gitu, maju lagi. Iya Pak, gimana Pak gitu. Jadi harus dimainkan gitu loh, sisi lembut kita sebagai wanita. Aku rasa itu satu kelebihan. Nah untuk yang laki-laki, sobat ngulik laki-laki yang lagi mendengarkan, kalian juga harus belajar untuk bisa bukan memainkan apa sih, untuk bisa mengetahui gitu loh soft spot setiap orang. Oh iya Pak, baik. Nanti saya ngobrol lagi sama Bapak minggu depan gitu. Jadi itu yang
jangan main maksa, karena orang-orang yang kayak gitu juga biasanya nggak bertahan lama ya di pekerjaan ya. Karena nggak ada orang yang mau kerja sama dia dan akhirnya performance-nya KPI-nya jelek gitu. Jadi benar-benar harus tahu sih cara lobby, convincing, sebisa mungkin, seminimal mungkin, nggak usah terlalu banyak konflik sama orang lain. Tapi kalau harus ada konflik ya udahlah gitu kan. Ya gitu kira-kira. Oke Kak, berarti sebagai orang yang bekerja di bidang finance, tentunya kita bakal banyak berhubungan sama bidang-bidang lain. Ya. Nah, sesuai pengalaman Kakak, selama ini yang paling susah berhubungannya itu sama orang di bagian apa Kak, kalau boleh tahu? Sales. Wah, orang sales ada aja. Aduh, ampun orang sales. Tapi di satu sisi juga kita mengerti ya kenapa mereka memperjuangkan budget demikian rupa. Karena kan penjualan di tangan mereka ya. Jadi ketika budgetnya dipotong, misalnya ada promo ini, promo itu, kita bilang nggak bisa, nggak ada budget gitu kan. Itu akan berat juga ke mereka gitu. Karena tadinya kayak, dan mereka kan juga banyak ya KPI-nya. Ada misalnya kalau di teknologi kalau di teknologi company itu ada istilahnya kayak cost per customer, cost acquisition per customer. Jadi untuk bisa acquire satu customer, berapa sih yang dibutuhin? Nah, cost seperti ini kan biasanya udah saklek gitu. Terutama kalau apalagi kita Tech in Asia itu marketnya seperti yang tadi aku bilang, sangat niche, sangat kecil, sangat spesifik. Jadi udah pasti biasanya tuh, udah pasti banget. Nah ini kan berat ya untuk orang finance bilang kalau ya budgetnya dipotong gitu, tadinya 50 jadi 40 juta gitu kan. Terus tapi targetnya dinaikin ya gitu. Itu kan sulit ya gitu. Jadi memang dan sales itu karena memang mereka lah garda utamanya si perusahaan, semua perusahaan jalan, pasti berat juga di mereka. Karena gimana caranya kasih tahu ke mereka bahwa ya itu budgetnya dipotong tapi targetnya naik. Paling berat selalu sales, selalu Mutar otak merekanya ya Kak. selalu dan biasanya ya makanya itu juga ya kalau teman-teman sobat ngulik ini pada mau bertahan di finance, ya tadi aku bilang kan how to find the right spot sama soft spot kan untuk bisa ngobrol. Salah satunya adalah nggak meninggalkan si fungsi ini sendiri. Jadi biasanya banyak banget project yang dijalankan ketika budgetnya itu diturunkan. Jadi misalnya mereka bilang, tolong dong hitungin ini, terus tolong dong kasih tahu kita gimana caranya. Sering banget mereka akan balik dan challenge kita dengan, ya gimana caranya? Then how? Gitu. Nah ini ya kita jadi orang finance, nggak boleh dengan bilang kayak, it's your job gitu, it's not mine. Suka-suka kamu mau diapain, nggak bisa dong. Kan kita yang bilang budgetnya diturunin. Jadi kita misalnya bilang, oh ya udah kamu sekarang biaya per customer-nya berapa? Biasanya kamu pakai web tools atau subscription-nya ke apa aja? Ada nggak platform lain yang bisa lebih rendah dari itu? Atau jangan-jangan platform website yang ini, misalnya kita pakai 5 user, kamu sebenarnya butuh 5 nggak? Apa butuh 3? Nah di situ yang kita mesti bantu untuk kasih solusi ke mereka, bukan cuma bilang diturunin budget ya gitu kan. Misalnya kita kemana ya? Facebook gitu. Terus misalnya di Facebook itu ternyata ada 5 user. Per user itu misalnya harganya $10 US. Turun, kalau misalnya kita turun pangkas 2 orang user yang sebenarnya mereka cukupnya cuma 3, kan berarti udah dipotong $20 per bulan loh. Gitu, atau per event loh. Berarti kalau misalnya kita punya 100 event, pengalinya langsung banyak. Nah, this kind of thing yang kita harus bisa benar-benar untuk kayak ngertiin dan memang mencoba membantu ya niatnya. Bukan cuma bikin mereka sengsara gitu. Karena kan ini rice bowl kita juga. Ini kan maksudnya tempat kita cari makan juga. Jadi harus benar-benar memastikan semua orang tuh bisa ketemu solusinya. Gitu, Cid. Oke Kak, mungkin pertanyaan dari aku selanjutnya ini ya Kak. Sekarang kan Kakak bekerja di Singapura dan sebelumnya Kakak pernah kerja di Indonesia. Ya. Pastinya dan yang kita tahu juga culture atau kebiasaan orang Indonesia dan orang Singapura dalam bekerja pasti beda banget nih Kak. Menurut Kakak yang hal utama yang paling kelihatan banget nih dari budaya kerja orang Singapura sama orang Indonesia itu apa Kak? Nomor 1 adalah cara kita berkomunikasi. Di sini itu sangat individualis, Cid. Sangat individualis. Jadi itu tidak lazim untuk menanyakan kamu udah menikah atau belum, kamu punya anak atau tidak, berencana punya anak nggak, atau misalnya udah punya pacar, kapan nikah,
It's a big no-no di Singapura. Jangan pernah tanyakan itu. Kalian tidak akan pernah survive gitu. Karena probation aja pasti orang udah bilang, wah ini nggak bagus KPI-nya, langsung turun dilepak gitu. Itu it's a big no-no. Di sini setiap orang punya kehidupan masing-masing dan setiap orang menghargai pilihan masing-masing. Jadi ketika kita datang dalam pekerjaan, ya kita fokus aja di pekerjaan. Tech in Asia adalah satu company yang aku shock juga gitu pas masuk. Wah, banyak orang yang pakai short pants gitu kan. Kalau di kita kan di Indo, gitu. Shock aja gitu kan. Iya, terus pada saat aku di interview, tiba-tiba, orangnya pakai short pants gitu kan, terus pakai kaos gitu. Terus pas aku lihat CEO ku, pakai kaos oblong gitu, celana pendek, itu kayak shock banget gitu kan. Tapi mungkin sekarang udah sering. Kalau misalnya di Indonesia kan nggak terlalu banyak ya. Aku nggak tahu sekarang sih. Tapi kalau di Indonesia tahu aku dulu nggak terlalu banyak. Apalagi aku datang dari yang kayak KKI yang kemeja banget gitu kan, batik apa, terus datang dari Unilever yang datang ke pabrik aja tangan panjang gitu. Jadi kaget banget gitu, shock banget. Tapi ya harus bisa memastikan memang bahwa ketika kita datang kita profesional gitu. Kita memang urusannya tentang pekerjaan saja. Itu satu, jadi individualis. Terus yang kedua, di sini itu orang-orangnya sangat-sangat cepat. Sangat cepat. Jadi kita harus bisa memastikan setiap kali kita diskusi itu bukan cuma ngobrol. Misalnya kayak, halo Cid, Win, apa kabar gitu. Nggak boleh kayak gitu. Setiap kali kita diskusi, kita udah slot ada 30 menit, dalam 30 menit itu udah harus ada decision. Dan semua poinnya harus jelas, harus terstruktur, harus detail. Jadi begitu kita keluar dari meeting, oke, deal ya, pokoknya kamu ngerjain ini, aku ngerjain ini, oke selesai. Gitu. Dan kita bisa move on to next topic. Ini yang aku rasa, tapi bagusnya memang dari dulu aku selalu dikelilingi orang-orang yang cepat. Jadi nggak, kalau misalnya teman-teman banyak yang bilang pada saat aku pindah ke sini kaget nggak sih Bel gitu. Sebenarnya nggak juga loh, karena aku dulu di Unilever dan di KKI kebetulan dapat teman-teman yang kayak gitu juga, se-drive juga. Cuma banyak yang bilang teman-temanku juga, karena kan orang Indo biasanya lumayan ya, kalau kita discuss bisa lah kita ngopi dulu, makan gorengan dulu. Gimana anak gitu kan, di sini jangan harap gitu kan. Gimana anak, UMPTN gimana, nggak ada, di sini nggak ada. Pokoknya di sini begitu mulai langsung bahas semua poin-poinnya jelas, oke kita keluar gitu. Jadi 3 bulan pertama kayaknya aku makan sendiri deh di kantin. Dan I was fine with that. Lama ya Kak? Ya, bener-bener kayak I was fine with that sampai akhirnya di bulan keempat mulai ada yang ngajakin makan. Yuk Bel makan gitu, let's have lunch together gitu. Kayak oh iya ayo gitu. Dan pada saat lunch yang diobrolin apa? Kerjaan lagi. Jadi bukannya istirahat tapi bukan kerjaan lagi gitu loh. Jadi misalnya kayak aku orangnya kan aku suka banget main game ya. Jadi misalnya pada saat lunch itu justru aku lebih memilih untuk sendiri biasanya karena bisa main game. Bener-bener kayak putus tuh fokus dari pekerjaan ke pekerjaan biar ada jeda waktu untuk breaknya ya. Aku lebih senang memang makan sendiri gitu. Itu sih aku rasa yang paling apa ya, harus aku ikutin ya alurnya. Jadi untuk teman-teman yang mau pindah ke Singapura, aku nggak tahu untuk negara lain, bisa ngobrol dengan teman-teman yang mungkin menerima beasiswa dari tempat lain atau yang bekerja di negara lain juga. Tapi kalau di Singapura seperti itu, cepat, fokus, sangat individual, please ya gitu. Yang penting harus pandai-pandai adaptasi ya Kak. Betul, pandai-pandai, dan gak usah baper, semua orang juga kayak gitu, semua orang juga digituin, bukan karena kita anak baru terus dimusuhin gitu. Enggak gitu, karena emang ya mereka gitu aja. Kayaknya gitu. seperti itu ya Kak. Betul. Gitu. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, ya. Apa nih pesan Kakak buat para fresh graduate atau para mahasiswa nih yang nonton Ngopi Podcast hari ini supaya sukses nih seperti Kakak, apalagi yang sebagai ekspatriat yang bekerja ke luar negeri, mungkin Kakak bisa kasih nih pesan-pesan tipsnya gitu Kak. Oke, jadi ini tips and trick untuk jadi ekspatriat ya. Ini aku bisa bilang bahwa merit dengan locals itu hanya membuka tiket untuk bisa tinggal di negara tersebut, bukan mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kadang-kadang kesel deh kalau misalnya lihat ada temennya yang kayak taruh, ya udah tahu gitu aku merit aja gitu sama bule. Itu hanya membuka tiket kita untuk bisa tinggal di negara tersebut, bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak semudah itu, Ferguso, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beneran mau jadi ekspatriat, bekerja di tempat lain atau di negara lain, yang memang kita harus benar-benar pastikan bahwa 2 hal. Yang pertama, kita tuh relevan sama sertifikasi atau pendidikan edukasi yang dibutuhkan di negara tersebut. Yang tadi aku udah ceritakan, kalau di Singapura itu, kalau untuk finance, ACCA, CA, CPA, harus punya itu.
mau kamu punya master, mau kamu punya apapun, biasanya mereka kan balik lagi ke sertifikasi. Harus punya ini. Kemudian yang kedua, Singapura itu kan pendidikan terbaik bukan hanya di Asia, tapi juga di dunia. Dan terlebih lagi mereka itu paling terbaiknya itu di ekonomi. Jadi untuk orang datang kayak aku yang lulusan lokal di Indonesia, tidak memiliki sertifikasi lokal atau apapun itu namanya ACCA, CPA, itu sangatlah berat untuk mendapatkan pekerjaan. Ini yang harus teman-teman pahami pada saat nanti, karena kan banyak yang bilang, tiket terbaik memang untuk bisa di tempat kerja di negara lain adalah untuk ambil sekolah di sana. Betul, untuk dapat tiket tinggal di sananya. Hanya untuk tiket pembuka, sekali lagi, pintu pembuka saja. Belum tentu kita survive. Pun kita mendapatkan pekerjaan, belum tentu kita bisa survive di dalamnya. Kalau kita tidak terus upgrade diri kita sendiri. Jadi selama 9 bulan itu aku nganggur, aku nggak pernah nganggur banget, Win. Wow. Aku ambil freelancer di mana aja, berjalin koneksi. Aku sempat kerja di perusahaan jewelry, perhiasan gitu kan. Aku kerja di bagian gudang loh. Aku kerja di bagian gudang sekali. Terus aku sempat kerja di perusahaan satu microfinancing company juga di sini, tapi sebagai intern. Nah, memang pada saat itu ya intinya bosnya bilang gimana kalau kita convert kamu jadi full time, tapi ada satu dan lain hal yang tidak sesuai hati nurani, makanya aku back off. Aku nggak lanjut di sana. Terus ada lagi kalau ada event apapun, jadi translator ya Bel, jadi translator di sini atau jadi event ini. Bapak dari kementerian ini mau datang, gimana kalau kamu jadi translator? Jadi aku nggak pernah diam selama 9 bulan itu. Bener cari koneksi, jalin koneksi, dan aku walaupun sedang tidak bekerja, aku menjadikan jam 9 sampai jam 6 sore betul-betul seperti pekerjaan. Jadi kalau aku lagi nggak belajar, mengerjakan event atau jadi freelancer, aku pasti lagi apply pekerjaan. Sangat Jadi, produktif ya Kak? Sangat produktif. Jadi untuk teman-teman semua yang mau jadi expat atau mau bekerja di negara lain, betul, tiket terbaik memang kalian sekolah. Makanya kerja yang benar, nabung atau dapat beasiswa, pergilah ke negara lain, betul, itu bisa jadi tiket pembuka. Tapi pada saat interview, pertama CV itu harus bisa mencerminkan kalian itu memang yang dibutuhin sama si perusahaan tersebut. Dan yang kedua, selain sertifikasi tadi segala macam, mau ngambil master lah, sekolah apa segala macam, yang kedua memang harus memastikan bahwa diri kita ini bisa bukan mengalahkan, sama dengan orang lokal. Dan siaplah, ini kedengeran gak enak tapi aku harus kasih tahu, siaplah untuk di awal karir kalian, kalau kalian jadi expat, dibayar lebih rendah daripada orang lokal. Karena itu kunci kita bisa masuk. Begitu kita masuk, kalau misalnya mau nego, kita mau buktikan diri kita, itu udah another issue lagi gitu. Itu udah another thing. Tapi kalau misalnya pas masuk, bisa kasih kayak lebih rendah sedikit dari apa yang ada di require sama orang-orang lokal. Biasanya misalnya orang-orang lokal minta 5 juta gitu ya, kita kasihlah sedikit di bawah 4.600.000 gitu, masuk aja dulu. Nanti begitu kita prove ourselves, baru kita nego lagi gaji ke bos kita gitu. Semoga menjawab ya, Kit. Ya, sangat menjawab sih Kak. Ya. Menjawab sekali Kak untuk pertanyaannya. Nah, nggak terasa nih Sobat Ngulik, ternyata udah lama banget kita ngobrol-ngobrol sama Kak Isabella. Dan sekarang kita udah sampai nih di penghujung acara. Dari pernyataan dan jawaban-jawaban dari Kak Isabella tadi, tentunya aku sendiri, mungkin Kak Citra juga, dan mungkin teman-teman Sobat Ngulik yang lagi dengerin podcast ini, tentunya sangat mendapat pencerahan yang nggak lumayan lagi sih, banyak banget nih Kak, di bidang finance, dan juga yang pengen jadi ekspatriat mungkin setelah lulus berkuliah. Thank you juga Citwin ya. Iya, dan mungkin kita akhiri dulu nih Kak episode Ngopi Podcast untuk malam hari ini. Dan terima kasih kepada Kak Isabella yang telah meluangkan waktu malam minggunya nih Kak buat hadir di Ngopi Podcast pada malam hari ini dan berbagi sharing ilmu, dan juga mungkin sangat bermanfaat banget seperti kata Windy tadi. Dan ini ada quotes nih buat Sobat Ngulik supaya lebih termotivasi buat belajar. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Saya Citra Marshala Nazira dan rekan saya Windy Yosa Prima. Terima kasih Sobat Ngulik semua yang udah dengerin episode Ngopi Podcast kali ini.
Teman-teman bisa dengerin ini di YouTube channel Center of Management dan juga di Spotify Future Staff. Jangan lupa untuk dengerin episode-episode selanjutnya dari Ngopi Podcast. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Ngopi Podcast selanjutnya. Thank you. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!